juga yang paling viral itu sekarang filmnya His Only Son yang gitu yang di bioskop. Itu saya juga heran ya. Itu kan film dibuat versi Alkitab, itu ditujukan untuk orang Kristen. Tapi kok ada ya komisi di DPR yang Pak siapa lagi tuh yang sampai protes minta filmnya di take down dan tidak boleh ditayangkan di Indonesia. Nah ini kan sudah menunjukkan kalau mereka ini takut sebenarnya. Mereka ini sudah putus asa untuk mempertahankan agamanya. Nah yang jadi masalahnya di dalam keputusasannya ini, mereka juga malah membuat hukum-hukum, membuat tindakan-tindakan yang merugikan orang-orang minoritas itu sendiri, Pak Paul. Nah, kalau kita lihat juga ya, kalau dalam kehidupan yang lalu-lalu itu atau kasus yang lalu-lalu itu, yang baru-baru ini seperti ada Hesti, Umi Rifa yang menghina Yesus secara terang-terangan, tetapi bisa bebas dari hukum. Kita orang Kristen hanya membalas sedikit seperti Muhammad Kacik, kita sebutkan dalilnya memang ada, tetapi kita dihukum seberat-beratnya. Yahya Waloni yang sudah nyata-nyata menghina terang-terangan, tetapi apa? Cuma dihukum dengan ringan, Pak Paul. Jadi saya juga cukup kecewa dengan kondisi saat seperti ini. Islam dulu, Pak. Iya, ini nih contohnya nih 2018 besok Senin pagi tanggal 23 Juli Kampung Oe ya TTS NTT Timur Tengah Selatan NTT sejak 19 orang masuk Islam ya dikasih uang perlengkapan ibadah busana muslim sembako perlengkapan sekolah per paket 1,5 juta untuk 19 orang coba ini terang-terangan ini ya kasih uang. Jadi mereka nuduh kita, malah sebenarnya mereka yang melakukannya. Ya, mereka yang melakukannya. Pak Paul, tapi kalau mereka yang sering bahas Alkitab berarti agamanya mereka kan tidak laku secara umum itu kitab suci nggak laku. Makanya kan saya bilang orang-orang Islam ini berdakwah dalam keputusasaan. Lalu caranya gimana ya? Gereja ditutupi membabi buta. Ya bahkan si Wapres itu melakukan tindakan upaya-upaya paksa untuk syariah dan segala macam dengan segala macam cara pokoknya karena mereka putus asa ya tadi Nabi masturbasi mereka ngaku-ngaku menang debat nggak taunya KO semua menang debat katanya monolog semua ya atau lawannya kroco-kroco lawan Duga Tambunan lawan siapa itu yang kroco-kroco yang kagak jelas teologinya sekolah teologi di mana apa ya nggak jelas gitu loh ya. Ray, standby ya, Ray. Mana nih Gema Insani? Halo, salam Pak. Ya, Pak. salam. Babi haram, babu halal, Pak. Terlalu. Ayo Pak. Jadi ini Pak, bila ada wilayah provinsi yang apa yang perlu ditolong Pak, banyak yang murtad Pak ya. Saya pikir itu wilayahnya Jawa Barat Pak ya. Karena memang saya juga punya beberapa teman saya Pak ya, memang mereka sebenarnya bisa dibilang cukup pintar Pak ya. Mereka kan juga Pak, banyak kan mereka ahli-ahli profesional Pak ya. Mereka bekerja di perusahaan-perusahaan besar gitu Pak ya. Tapi mungkin mereka takut Pak keluar dari Islam karena memang di provinsi Jawa Barat itu kan ketat Pak ya peraturannya Pak ya. Ya karena kan gubernurnya kan Ridwan Kamil ya. Dia orangnya sangat ini sekali, sangat ketat sekali dan juga kan memang di sana kan peraturannya mungkin ditolak Pak ya kalau misalnya ada yang murtad gitu Pak ya di wilayahnya itu Pak ya. Jadi saya pikir di sana juga perlu banyak ditolong untuk di Jawa Barat Pak ya. Mungkin banyak mereka yang takut gitu Pak bila mereka mau murtad itu dari Islam. Tapi memang saya pikir juga itu sebagai basis Pak, Jawa Barat itu basisnya MUI kalau saya bilang ya. Kenapa begitu ya? Karena memang banyak, terutama TKI Pak, yang ke Arab itu kan banyak kan dari Jawa Barat Pak ya. Mereka juga banyak ya jadi korban lah kalau saya bilang ya. Malah kan ada yang pulang itu sudah dalam keadaan ya gitulah. Ada yang bawa anak, ada yang lagi hamil gitu Pak ya. Dan juga di Jawa Barat itu kan juga banyak juga tempat-tempat kampung-kampung Arab itu Pak ya di Jawa Barat itu ya. Jadi memang wilayahnya memang dijadikan basis mereka terutama Pak
terutama Rizik Pak. Rizik kan di sana dia punya pesantren Pak di mana di daerah puncak situ Pak ya. Itu namanya pesantren ini Pak, Markas Syariah itu Pak ya. Itu saya heran kemarin waktu ribut-ribut, kenapa ya pesantrennya Al Zaitun dia pun digerebek, kenapa polisi nggak berani gerebek pesantrennya Rizik gitu ya di daerah ini puncak situ ya. Jadi polisi juga takut juga Pak, dia bilang nggak berani dia untuk untuk misalnya mengecek keadaan di sana gitu Pak. Jadi saya pikir ini Pak mesti dibuat posko juga di sana Pak ya, bila ada yang mau murtad kita bisa bantu juga di sana. Ada yang mungkin dipersekusi di sana Pak ya. Masalah kebanyakan kan gereja banyak ditutup Pak di Jawa Barat itu Pak ya, di Depok, di Bogor itu. Tetapi sayangnya gereja tidak, terutama PGI ya, tidak banyak bertindak ya. Tidak ada persatuan gitu antara GBI, GKI dan juga gereja-gereja perkumpulan yang lainnya gitu Pak ya. Jadi masing-masing gitu kayak gereja Pak ya, tidak ada yang bisa bersatu gitu Pak di Jawa Barat itu Pak ya. Sama ini Pak yang tadi Bapak bilang itu yang kampung yang dari Pak Khairul yang dibaptis Pak ya. Itu kan sekarang membuat ini Pak ya, membuat semacam peternakan Pak ya. Cukup banyak ini Pak ya, cukup banyak hasilnya Pak ya. Itu mungkin bisa ini Pak, bisa juga dibantu kita pasarkan Pak ya untuk hasil-hasilnya Pak. Karena sekarang ini kan zamannya kan hasil-hasil perkebunan Pak di Indonesia banyak kan dijual keluar gitu Pak, keluar negeri ya, diekspor. Ada juga yang diolah misalnya untuk pabrik itu juga cukup bagus itu Pak, kalau misalnya bisa produksi dalam jumlah tertentu dengan sesuai spek yang dibutuhkan, itu keuntungan juga cukup besar tuh Pak. Jadi saya pikir kenapa tidak difokus di sana gitu Pak, terutama untuk yang sudah keluar dari Islam, mereka dibantu perekonomiannya. Ya, kita juga kasih fasilitas dengan kapasitas yang lebih besar lagi Pak, kalau bisa menjangkau pasar-pasar ekspor gitu Pak, seperti itu Pak ya. Mungkin nanti saya juga bisa bantu bila memang ada permintaan, saya mungkin juga bisa minta kontaknya gitu Pak. Itu Pak. Makasih Pak. Langsung sama Pak Santi Amar aja, itu yang ngurusi Pak Santi Amar dulu itu Pak. Nah, ya, ini Ray, silakan. Shalom Pak Paul. Ya, Rom. Salam babu halal babi haram. Ya, kalau kita lihat ya Pak Paul, saat ini ya kondisi politik dan agama di Indonesia ini sangat carut marut ya Pak, di mana hukum itu lebih berpihak ke mayoritas tetapi tidak pernah berpihak ke minoritas Pak. Contohnya saja di Makassar Pak. Di sini kita mau bangun gereja itu susahnya minta ampun. Bahkan ada gereja di sini sampai disegel Pak Paul sama FPI dan sampai dibubarkan. Nah kan kita kan pihak minoritas kan juga berhak untuk berserikat dan beragama. Sekarang juga yang paling viral itu sekarang filmnya His Only Son yang di bioskop. Itu saya juga heran ya. Itu kan film dibuat versi Alkitab, itu ditujukan untuk orang Kristen. Tapi kok ada ya komisi di DPR yang Pak siapa lagi tuh yang sampai protes minta filmnya di take down dan tidak boleh ditayangkan di Indonesia. Nah ini kan sudah menunjukkan kalau mereka ini takut sebenarnya. Mereka ini sudah putus asa untuk mempertahankan agamanya. Nah yang jadi masalahnya di dalam keputusasannya ini, mereka juga malah membuat hukum-hukum, membuat tindakan-tindakan yang merugikan orang-orang minoritas itu sendiri, Pak Paul. Nah, kalau kita lihat juga ya, kalau dalam kehidupan yang lalu-lalu itu atau kasus yang lalu-lalu itu, yang baru-baru ini seperti ada Hesti, Umi Rifa yang menghina Yesus secara terang-terangan, tetapi bisa bebas dari hukum. Kita orang Kristen hanya membalas sedikit seperti Muhammad Kacik, kita sebutkan dalilnya memang ada, tetapi kita dihukum seberat-beratnya. Yahya Waloni yang sudah nyata-nyata menghina terang-terangan, tetapi cuma dihukum
dengan ringan, Pak Pol. Jadi saya juga cukup kecewa dengan kondisi saat seperti ini. Tetapi yang membuat saya lebih kecewa itu adalah kondisi gereja atau PGI sendiri di Indonesia yang tidak bisa bersatu, Pak Pol. Contohnya seperti di kampus saya dulu, saya di UNER, kampusnya Menahem Ali, Pak. Di sini, di mana kerohanian Kristen atau organisasi kerohanian Kristennya itu terpecah menjadi belah dua, di mana ada yang dikuasai Stephen Tong, ada yang mengikut gereja GRRI, ada yang mengikut Mawar Sharon, Philip Mantova. Nah ini kan sudah menunjukkan kalau di kondisi internal PGI itu sangat hancur, dan PGI itu hancur, dan kekristenan itu sebenarnya itu sengaja untuk dipecah-pecah. Nah untuk saya sendiri nih ya Pak Paul, untuk mau kalau saya bagi pengalaman, saya ini juga sering berdebat lintas agama dengan teman-teman di kampus, saya coba membawakan firman kepada mereka. Tetapi mereka itu apa Pak Paul? Saya juga heran. Giliran kita menyampaikan kepada mereka firman, mereka bertanya, kita menjawab dengan firman, tetapi mereka selalu menolak. Giliran kita bertanya, tidak dijawab, tidak mereka jawab. Giliran kita mengutip ayatnya, mereka bilang katanya ini penistaan dan sebagainya Pak Paul. Jadi kalau saya lihat Pak Paul, memang di Indonesia ini sangat perlu orang-orang seperti Pak Paul atau tim-tim penginjilan seperti Pak Paul untuk membuka lebih banyak posko-posko ya, khususnya di Surabaya, di Makassar dan sebagainya, di daerah radikal Kristen ini, supaya mereka ini tahu kekristenan yang sejati itu seperti apa. Karena kalau kita lihat ya, di Islam sendiri itu, mereka sendiri itu lebih sering membahas Alkitab ketimbang Al-Quran, dan itu kan lucu, berarti mereka sendiri itu ajarannya seperti tidak laku, lebih banyak lari ke Alkitab. Ya, jadi mungkin sampai situ aja Pak Paul. Ada yang bisa ditambahkan mungkin? Terima kasih. Makanya viralkan video saya ya, karena saya tidak suka sekali kalau ada orang terus saling beda-membedakan, saling menyesatkan. Yang penting berbuah. Kalau kita sih fokus, kita berbuah saja. Kita kasih makan orang miskin, kita memberitakan Injil, kita baptis banyak orang. Kalau komunitas ini selalu fokus ya, kita baptis ratusan ya, udah di Eropa, ya di Indonesia. Saya yang di Eropa, saya juga membaptis. Tim kita yang di Indonesia, Damar Kasih juga membaptis, juga melakukan pekerjaan-pekerjaan diakonia. Kita ada ruang tolong saling tolong menolong antara kita sendiri. Pokoknya tidak ada orang miskin, semua pasti bisa makan. Ya, asal ada di komunitas. Kalau datangnya 3 bulan sekali baru nongol, yang kita nggak bisa bantu. Tapi semua yang ada di komunitas ini pasti tidak ada yang miskin, tidak ada yang kekurangan makan, nggak bisa berobat, nggak ada. Semuanya kita ada ruang tolong menolong. Ya, itu yang Tuhan perintahkan sama kita. Makanya kita selalu berbuah komunitas ini. Ya, makanya diviralkan Pak Are. Ya, masuklah jadi member Galarua. Ya, supaya terlibat Pak Are. Nanti saya coba untuk bantu Damar Kasih juga Pak. Ya, masuk dong. Ya. Ini ada lagi nih, siapa nih? Pak Paul. Ya. Pak Paul, saya ingin tanya dong Pak Paul. Kalau kayak center dan sebagainya, benar enggak Pak? Mereka itu ada yang membayar orang untuk menjadi mualaf begitu Pak? Oh ya banyak, itu kan semua bayaran semua memang. Kan sudah terbukti kemarin kan. Ada ininya kan. Di NTT misalnya, mereka ada kristenisasi ya, kasih sembako, dikasih uang 1 juta, dikasih uang malah ya, 500.000 ya, ada yang 1 juta. Itu ada fotonya dulu kan, tak presentasikan itu. Itu nyata itu. Soalnya saya juga di Surabaya waktu dulu Pak, waktu saya mahasiswa, saya pernah debat mereka ini salah satu orangnya mualaf center ikut Natali Riani, atau dia diajak ujung-ujungnya nanti dibilang dikasih uang nanti, tapi harus masih Islam dulu Pak. Iya, ini nih contohnya nih 2018 besok Senin pagi tanggal 23 Juli Kampung OEUW ya, TTS NTT Timur Tengah Selatan NTT, sejak 19 orang masuk Islam ya, dikasih uang perlengkapan ibadah, busana muslim, sembako, perlengkapan sekolah per paket 1,5 juta untuk 19 orang. Coba ini terang-terangan ini ya, kasih uang.
Jadi mereka nuduh kita, malah sebenarnya mereka yang melakukannya. Ya, mereka yang melakukannya. Pak Paul, tapi kalau mereka yang sering bahas Alkitab berarti agamanya mereka kan nggak laku secara nggak umum itu kitab suci Nggak nggak laku. Makanya kan saya bilang orang-orang Islam ini berdakwah dalam keputusasaan. Lalu caranya gimana? Ya gereja ditutupi membabi buta. Ya bahkan si Wapres itu melakukan tindakan upaya-upaya paksa untuk syariah dan segala macam dengan segala macam cara pokoknya. Karena mereka putus asa ya. Ya tadi Nabi masturbasi, mereka ngaku-ngaku menang debat, nggak taunya KO semua menang debat, katanya monolog semua ya. Atau lawannya kroco-kroco, lawan Duga Tambunan, lawan siapa itu yang kroco-kroco yang kagak jelas teologinya, sekolah teologi di mana apa ya nggak jelas gitu loh ya. Ya mereka hanya buat masturbasi saja. Coba orang-orang ini ya Kainama suruh masuk sini, Donditan suruh masuk sini, siapa lagi tuh? Menahem Malik Pak, berani. bisa ndak dosen di kampus saya itu Pak, tapi beda fakultas. Menahem Malik bisa ndak Pak Paul depan kalau dia berani nggak masuk ke sini Pak? Coba saja. Masalahnya bahkan yang bidat-bidat saling membidatkan dia suruh masuk sini pada nggak berani. Tapi Pak Paul, kenapa ya PGI itu juga pikiran maksudnya kenapa mereka ini tidak bisa melihat begitu loh, maksudnya orang-orang Kristen di Indonesia ini banyak yang kena persekusi, mereka itu seperti ada gereja. Kalau PGI sudah jelas cari duit ya. Kalau PGI itu kan memang si siapa itu Umar itu kan memang orang gak jelas itu ya, memang percuma lah. Ya. Tapi saya juga salut sama Pak Paul debat sama berani masuk ke room Muslim atau semua. Iya, saya tempatnya orang-orang Islam itu nggak tanggung-tanggung, langsung saya samperin itu. Debat sama si semua, Pak Paul bisa sabar. Coba sama orang sama Muslim Syiah atau Sunni itu bisa dibacok itu semua itu Pak. Oh, ini saya masuk ke sarang Islam nih. Bom mana berani sama Sofiatu begini coba. Iya kan, langsung tak samperin semuanya ke sarang mualaf itu. Lanjut nih Pak Paul Dere, silakan. Oke, terima kasih Pak Paul. Ya. Kau bilang kau menang debat, lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat,